takbiran. Dari Takbiran. takbiran ya. Ya, temanya tidak ada ditetapkan Ustaz. Silakan Ustaz menyampaikan posisi Ramadannya kepada Ustaz Akbar Yelifeli. Kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Rizal Akbar Yelipele. Tadi mungkin ada yang panggil Yelipeli ya. Harusnya ya. Yelipele. Yelipele. Oh, ya, Pele ya. Ya. Main bola. Asli dari Papua, tepatnya Wamena. Saya adik bungsu dari Ustadz Hamga Yelipele. Untuk sekarang posisinya saya lagi di Makassar. Terus untuk kesibukan saya masih kuliah gitu. Sekarang baru semester 4 gitu. Saya kuliah di Bandung di Institut Teknologi Nasional Bandung gitu. Nah, mungkin untuk malam ini tidak lebih ceramah gitu ya. Karena kalau berbicara kita tentang ceramah mungkin ilmunya masih jauh gitu. Apalagi guru-guru yang hadir di sini lebih tua, pengalamannya lebih banyak gitu. Dan ilmu agamanya saya jamin mungkin lebih banyak gitu dari saya. Terlebih kami ini kan saya pribadi kan non-muslim terus masuk Islam gitu kan. Dari non-Islam masuk Islam gitu. Maka ilmu agamanya pun masih kurang. Dan untuk malam ini saya bukan bermaksud untuk menggurui ibu-ibu, bapak-bapak semua, bukan untuk menasehati dan juga bukan untuk mengajari. Tapi saya ingin sampaikan saja apa yang saya tahu. Nanti kalau misalkan kalau ada yang salah, ada yang kurang pas, nanti tolong diluruskan, tolong dibenarkan. Gitu. Karena di sini pun saya masih belajar, mohon bimbingannya selalu. Gitu. Ya, alhamdulillah. Saya pengen ngebahas dulu dari kenapa sih kita terlalu sering merasa kurang bahagia dalam kehidupan kita. Nah, kadang kita itu menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya dari materi saja. Kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita sudah kaya, ketika kita paling banyak uang, ketika kita paling banyak hartanya, ketika kita mungkin sudah punya keluarga idaman, wajah kita gantung, wajah kita cantik, apa dan segala macamnya. Padahal kalau kita lihat orang yang tidak berkemampuan, orang yang mohon maaf kurang kaya, orang yang tidak berpenghasilan terlalu banyak, orang yang jabatannya tidak tinggi, itu pun bisa merasakan kebahagiaan. Gitu. Maka pada sejatinya kebahagiaan itu ada bukan pada materinya. Kebahagiaan itu ada bukan pada apa yang kita miliki. Tapi kebahagiaan itu ada pada seberapa banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu pelajaran yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada siapapun yang menjadi jalan untuk datangnya nikmat kepada kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa seringkali kita itu kurang tentram, kenapa seringkali kita itu selalu merasa gundah, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak adil. Itu bukan karena nikmatnya Allah yang kurang banyak, tetapi justru syukurnya kita yang kurang banyak, sehingga menganggap bahwa apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu kurang, itu selalu sedikit, itu selalu tidak sesuai dengan keinginan kita. Guru-guru yang saya hormati dan yang saya muliakan,
seringkali diri kita menzalimi diri kita, seringkali diri kita menghukum diri kita, menyakiti diri kita dengan menganggap bahwa kok yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Apa yang saya dapatkan tidak sesuai ekspektasi gitu. Tuhan ini kok kurang adil. Kok yang saya mau tidak seperti ini gitu. Padahal tadi di awal saya sampaikan wa in ta'uddu ni'matallah ila tuhsuha. Ya, kalau kita mau menghitung semua atas nikmat yang Allah limpahkan, semua atas Allah yang kasih kepada kita, maka kata Allah kita tidak sanggup untuk menghitung semuanya. Karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah limpahkan, yang Allah kasih kepada kita. Gini deh, contoh misalkan kita naik mobil yang harganya miliaran. Begitu kita naik mobil yang harganya miliaran, tapi kalau tidak ada rasa syukur dalam hati kita, maka kenikmatan dari mobil itu, kenikmatan dari indahnya naik mobil itu, kita tidak akan dapat kenikmatan itu. Tapi berbeda jika kalau kita mau naik sepeda, yang harganya mungkin lebih murah, tapi kalau diiringi atau dilandasi dengan rasa syukur yang begitu dalam, maka naik sepeda atau naik motor yang harganya lebih murah, itu akan menjadi lebih bahagia, akan menjadi lebih nikmat. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kan bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bilang setelah Allah kasih begitu banyak nikmat, Allah bilang saya akan tambah aku punya nikmat kalau engkau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat yang Allah berikan itu biasanya terbagi dua. Pertama, nikmat batin, kemudian yang kedua, nikmat zahir. Nah, nikmat batin ini nikmat yang betul-betul mahal, nikmat yang betul-betul tidak ternilai harganya. Itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling mahal. Saya pribadi, ini cerita sedikit bahwa dulu saya masih non-muslim, saya tinggal di Wamena, di Papua. Saya pernah begitu melihat pesawat, saya pengen naik pesawat. Dan dulu tidak pernah terbayangkan indahnya naik pesawat itu seperti apa. Saya pengen naik pesawat karena saya pengen lihat gitu, dunia ini tuh seperti apa. Akhirnya, waktu itu kakak Hamka pulang ke Wamena dari Jayapura, beliau ngajak kami masuk Islam. Begitu beres masuk Islam, akhirnya beberapa waktu setelah itu, saya diajak pindah dari Wamena ke Jayapura. Akhirnya saya naik pesawat. Begitu sampai di Jayapura, karena saya Muslim, saya pergi sholat di salah satu masjid yang ada di Jayapura. Dan kebetulan begitu saya sholat di sana, saya coba azan di sana. Beres saya sholat, kebetulan di dalam rumah itu, di samping masjid itu ada rumah. Dan di dalam rumah itu ada ibu-ibu. Melihat saya di masjid lewat jendela. Kemudian ibu-ibu tersebut bilang ke suaminya, ayah tolong kasih uang nih ke anak itu, anak Papua itu, yang pergi ke masjid. Begitu si suaminya sampai di masjid, beres sholat, beliau bukan ngasih uang. Gitu. Beliau bilang, kamu mau tidak sekolah? Saya bilang, saya mau. Gitu. Kalau kamu mau sekolah, kamu harus tinggal sama saya. Gitu. Semenjak dari situ, akhirnya saya bilang, oke, boleh. Gitu. Semenjak dari itu, akhirnya saya tinggal sama orang tua angkat. Dan orang tua angkat itulah yang hari ini saya panggil ayah dan bunda. Dan hari ini juga yang saya tinggal sama mereka. Dan semenjak dari itu, dari kecil, saya akhirnya disekolahkan di Jayapura, kemudian disekolahkan pindah ke Makassar, kemudian pindah lagi ke Bandung, kemudian lanjut lagi ke Subang. Dan alhamdulillah setelah saya di Bandung, saya alhamdulillah sekolah di SMP Darut Tauhid Boarding School Bandung, punya salah satu kiai besar Abdullah Gimnastiar. Kemudian saya lanjut sekolah di Subang, kemudian sekarang saya kuliah di Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, qadarullah setelah itu saya SMP tidak sengaja mengikuti ajang yang namanya DAI di Akademi Sahur Indonesia. Gitu. Saya tidak pernah membayangkan saya bisa ikut acara DAI seperti itu. Akhirnya saya ikut
dari semua peserta yang waktu itu ikut audisi di situ, saya sendiri yang lolos. Padahal waktu itu saya baru kelas 1 SMP, dan itu baru beberapa hari tinggal di Bandung gitu. Dan pengetahuan agama masih sangat minim, masih sangat kurang, tapi sudah ikut acara seperti itu gitu. Dan dari pihak televisi, dari pihak Indosiar, mereka mau saya langsung ke Jakarta. Akhirnya mulai tampil di Indosiar, mulai tampil, dan alhamdulillah juara 2 waktu itu. Dan saya pikir kalau saya waktu itu tidak masuk Islam, mungkin saya tidak akan sampai di situ gitu. Saya tidak akan sampai di acara TV ini, dan orang-orang yang di Papua melihat, oh ternyata ada loh. Di Papua itu bukan hanya berbicara tentang sepak bolanya saja, di Papua itu bukan hanya identik dengan Kristennya saja, tapi ada orang Muslimnya gitu. Orang Papua aslinya ada, qadarullah, dengan Allah tunjukin tuh. Dengan saya tampil di TV, akhirnya orang-orang Papua banyak yang lihat, oh ternyata di Papua itu bukan cuma non-isnya saja. Nah, dari situ saya tidak pernah bayangkan, akhirnya yang dulu cita-cita saya pengen naik pesawat, akhirnya saya naik pesawat bisa keliling ke Indonesia, bisa sampai di Sumatera, bisa sampai ke Kalimantan, bisa sampai ke Sulawesi, bisa sampai ke Bandung, bisa sampai ke Papua, dan itu keliling cuma untuk dakwah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya pikir, dulu SMA pun saya pernah pengen kuliah di Turki gitu. Sampai akhirnya sama orang tua dibilang jangan ke Turki dulu, mending di Indonesia aja gitu. Dan alhamdulillah tadi malam Allah kasih kesempatan untuk sharing dengan teman-teman yang ada di Turki, dan di situ saya pikir bahwa rencana Allah dan anugerah Allah itu selalu pasti yang terbaik gitu. Begitu Allah yang sudah ngatur, pasti itu yang terbaik. Ketika Allah bilang begini, ya itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah sekali nikmat Islam itu bisa saya dapatkan. Alhamdulillah sekali kita itu masih Muslim gitu. Sehingga Allah itu betul-betul sayang kepada kita. Allah itu ngasih ke kita dan tidak pernah berhenti gitu. Nikmat yang Allah kasih itu tidak pernah berhenti gitu. Itulah makanya saya bilang nikmat Islam ini sangat mahal. Nikmat Islam ini sangat tidak terbanding harganya gitu. Kemudian nikmat yang Allah kasih kepada kita yang kedua adalah nikmat zahir. Nikmat zahir ini adalah nikmat yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dengar gitu. Kayak misalkan kekayaan, harta, terus bentuk raut wajah, bentuk kesehatan dan segala macam. Dan ini Allah kasih gitu. Dan Allah saking baiknya itu Allah, kalau kita mau mensyukuri atas semuanya, maka Allah akan tambah, Allah akan kasih, Allah akan terus kasih terus gitu. Walaupun kita nggak minta, walaupun kita nggak mohon, walaupun kita nggak mengemis, Allah tetap kasih gitu. Kadang kan kita sampai nggak bersyukur, kadang kita pun sampai lalai, tapi tetap aja Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih terus gitu. Nah, kemudian setelah Allah kasih semua itu, Allah kasih semua nikmat itu kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya tuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Sadaqallahul adzim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat Tuhanmu yang manakah akan kamu dustakan? Setelah Allah kasih begitu banyak nih, Allah tanya sebanyak 31 kali, diulang-ulang terus. Kalau kita mau lihat ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah paling banyak bilang, maka nikmat Tuhanmu yang mana akan kamu dustakan. Dan itu diulang terus. Maka nikmat Tuhanmu yang mana akan kamu dustakan, maka nikmat Tuhanmu yang mana akan kamu dustakan. Allah ulang tuh. Maka yang terbaik adalah cara untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau kemarin saya sempat sampaikan di Indosiar itu, saya bilang begini, ada dua. Pertama, wama bikum min nikmatin faminallah. Bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu kita yakini betul-betul, kita fahami betul-betul, kita imani betul-betul bahwa tidak ada nikmat yang datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti nikmat itu mau ditahan, nikmat itu mau diberi, nikmat itu mau diambil, yang perlu kita lakukan adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kemudian yang kedua adalah afdhalud doa, alhamdulillah. Bahwa sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Maka hati kita telah meyakinkan bahwa nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan lisan kita selalu berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini Allah kulihat. Alhamdulillah ini dalam setiap hal. Ketika kita senang, ketika kita lapang, ketika kita dapat nikmat, maka alhamdulillah selalu diiringi dengan alhamdulillah. Begitupun ketika kita lagi sempit, ketika kita lagi dapat musibah, tetap alhamdulillah. Karena bisa jadi yang menurut kita buruk, itu adalah terbaik buat kita. Gitu. Karena menurut Allah belum tentu sama dengan menurut kita. Gitu. Maka termasuk Ramadan sekarang ini, mungkin kita bisa menganggap bahwa Ramadan sekarang, Ramadan paling buruk gitu. Karena kita nggak kayak biasanya. Ramadan kalau biasanya kita ngumpul dengan anak keluarga, kita bisa bebas, terus kita bisa ada acara ngabuburit, kita bisa ada acara buka bersama, kita bisa bikin acara ngumpul bersama, tarawih, bisa pergi ke mall yang ibu-ibu, gitu kan, bisa mudik pulang kampung dan segala macam gitu. Gini deh, kita bayangkan kita dikasih sebuah lukisan dari kerabat kita, dari teman kita, atau dari saudara kita, dikasih lukisan, terus kita lihat lukisan itu dari jarak yang begitu dekat. Ketika kita melihat lukisan itu dari jarak yang begitu dekat, maka indahnya tidak akan terlihat. Tapi kalau kita lihat lukisan itu dari jarak yang jauh pun, lukisan itu tidak akan terlihat indahnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita mencari posisi yang tepat untuk melihat lukisan tersebut. Nah, begitupun ibarat hakikat ujian dalam kehidupan kita. Gitu. Ibarat lukisan tadi adalah ujian yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, maka untuk melihat ujian itu, kita harus mencari posisi yang tepat. Agar terlihat indahnya lukisan itu, agar terlihat bagusnya lukisan itu. Ketika kita tidak bisa mencari posisi yang tepat, maka kita tidak akan pernah menemukan indahnya lukisan-lukisan Allah yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Nah, contoh ibaratnya kayak COVID-19 sekarang ini, kayak wabah pandemi yang datang tahun ini gitu. Kenapa datangnya pas di bulan suci Ramadan? Kenapa akhirnya ngebuat Ramadan kita betul-betul kita terkekang, kita nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya terlockdown hanya di rumah gitu. Nah, kalau kita bisa berdiri di posisi yang tepat untuk melihat wabah COVID-19 ini, maka kita akan melihat indahnya di balik wabah ini gitu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Nah, begitupun dengan wabah ini. Ketika kita bisa berdiri di posisi yang tepat, kita bisa melihat ini dengan kita hadapi dengan sabar, maka kita akan melihat indahnya. Mungkin kalau kita melihat dari sisi yang kurang tepat, maka kita akan menganggap, oh Ramadan kita jadi tidak seperti biasanya. Oh wabah ini begini. Akhirnya menganggap bahwa Ramadan kita tahun ini bukan Ramadan terbaik. Padahal kalau kita mau berdiri di posisi yang tepat, menghadapi dengan sabar, maka kita akan bilang, Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terbaik. Karena kalau kita dulu Ramadannya cuma sibuk dengan acara buka puasa, dengan sibuk dengan mudik, dengan sibuk dengan pergi ke mall apa segala macam, tahun ini beda. Kita betul-betul disuruh diam di rumah, dan datanya pas di posisi Ramadan, maka kita tidak ada lagi alasan untuk kerja, tidak ada lagi alasan untuk belajar, tidak ada lagi alasan untuk jalan-jalan, tidak ada lagi alasan untuk mudik, dan apa segala macam gitu. Sehingga Allah secara nggak langsung Allah bilang begini ke kita, kamu selama ini terlalu sibuk, Ramadan kamu selama ini itu tidak betul-betul gitu, tidak betul-betul fokus kamu tuh selama ini kepecah dengan dunia, dengan sibuk dengan keluarga, dengan
pulang ke kampung apa segala macam. Hari ini saya turunkan wabah nih, biar kamu lihat, biar kamu diam di rumah, kamu betul-betul belajar, betul-betul ibadah, ya udah betul-betul beruzlah menyendiri, hanya fokus kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kita mau keluar rumah aja udah nggak boleh itu PSBB, jaga sosial, jaga jarak segala macam. Akhirnya Allah bilang seperti itu, secara nggak langsung Allah bilang, tahun ini betul-betul saya kasih Ramadan terbaik deh. Kamu fokus betul-betul sama saya aja deh, nggak usah fokus sama yang lain. Dengan cara ya udah kerjanya di rumah aja, belajarnya di rumah aja, apa-apa nggak usah keluar rumah, di rumah aja biar kamu tuh betul-betul fokus sama saya. Dengan harapan nanti ketika begitu beres Ramadan, kita itu betul-betul merdeka dari yang namanya lockdown. Oke lah hari ini Ramadan kita ini terlockdown. Oke lah Ramadan tahun ini itu adanya wabah COVID-19 ini kita di karantina dan apa segala macam. Tapi begitu Ramadan beres, begitu wabah COVID-19 ini beres, harapannya kita pun bebas dari lockdown itu. Mungkin selama ini kita terlockdown, di hati kita, belenggu kita masih terlockdown, dengan harapan begitu beres Ramadan, kita menjadi betul-betul suci lagi, betul-betul menjadi manusia fitrah lagi, pada fitrahnya lagi gitu. Maka guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir pesan yang ingin saya sampaikan adalah mari kita mengambil posisi yang tepat dalam menilai setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita melihat ujian itu ibarat lukisan tadi, maka kita berdiri di posisi, bisa mencari posisi yang tepat, ya, bisa mencari posisi yang tepat untuk melihat indahnya lukisan tersebut, maka harapannya, ya, nanti di akhir kita bisa menjadi orang-orang yang innallaha ma'as-sabirin, ya, menjadi orang-orang yang betul-betul sabar. Digolongkan menjadi orang-orang yang betul-betul sabar. Nah, ketika kita belum bisa melihat lukisan itu dengan tepat, maka yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Tapi ketika kita sudah bisa melihat lukisan itu dengan indah, maka yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur, ya akan mendatangkan kebahagiaan yang akan berlipat nantinya. Karena pohon sabar itu turunannya pasti berbuahnya pasti akan keajaiban, pasti akan kebaikan. Karena sunatullahnya seperti itu. Ketika kita menanam pohon kesabaran, maka berbuahnya itu pasti akan kebaikan untuk kita. Tidak pernah ketika kita tanam buah kesabaran, pohon kesabaran, lahirnya itu nanti, berbuahnya itu nanti malah yang lebih buruk gitu. Itu tidak pernah gitu. Karena memang sunatullah seperti itu gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ayat kelepatan kata. Namun sih kalau ada kesalahan kata yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi tausiah Ramadan kita yang baru disampaikan oleh Ustadz Rizal Akbar Yali Pele. Selain sebagai dai Parmusi, beliau ini adalah pernah juara 2 lomba akademi sahur Ramadan ya, Ustadz ya, akademi di Indosiar. Topiknya itu disampaikan adalah tentang rasa syukur kita sebagai umat Islam dan bagaimana sikap kita menilai terhadap wabah COVID dalam menjalankan ibadah Ramadan. Untuk lebih jauh dan lebih luas kajian kita tentang apa dan bagaimana, atau menanyakan tentang pribadi Pak Ustadz juga, bisa juga mungkin ya Pak Ustadz ya, supaya lebih kenal lebih jauh lagi.
ternyata Ustadz kita Parmus ini punya Ustadz yang tokoh di TV. Nah, kepada para jamaah yang ikut mengikuti tausiah Ramadan, kita persilahkan untuk bertanya, sharing, ataupun diskusi tersebut tausiah Ramadan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Riza Akbar Yelipele. Kepada teman-teman, pengurus sekalian, Bapak Ibu, silakan siapa? Ibu Coti, Pak M. Rizal Pakis, Ibu Dia, Ibu Ketum, Ibu Gempi, Relawati, Orang Bandung, Kumaha. Boleh saya juga orang Bandung. Boleh saya mau nanya. Mangga Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati ya? Ya. Iya. Mangga Bu. Terima kasih Ustadz Pele ya, Ustadz Pele. Bilang Ustadz Pele jadi ingat pemain bola Pele dari Brazil. Iya. Ustadz, ini memang kita rasakan sekali manusia ini rasanya kurang sekali kita bersyukur kepada Allah ya. Kurang sekali, mungkin tidak semua, mungkin itu saya kayak kurang bersyukur kepada Allah. Padahal menurut tadi Bapak menjelaskan bahwa kebahagiaan itu bagaimana kita bersyukur akan nikmat Allah yang memang sudah luar biasa. Seperti tadi yang surat sudah dibawakan, surat Ar-Rahman, itu fabi ayyi ala'i rabbika matukadziba itu disebutkan atau dibacakan, dituliskan sampai 31 kali ya Ustadz ya. Ini kan memang luar biasa sekali nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Seperti saja misalnya O2 yang kita dapatkan untuk bernafas kita, ini gratis, tis dari Allah. Coba kalau kita kena COVID, berapa sudah itu 1 kilo? Itu luar biasa. Tapi emang banyak manusia yang kurang bersyukurlah apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mungkin saya ya kurang bersyukur juga. Misalnya dapat rezeki hari ini, kita maunya bulan ini dapatnya 15 juta atau 20 juta, tapi ternyata cuma sekian. Jadi ekspektasi kita terlalu tinggi, yang kita dapatkan rendah, itu kita langsung kecewa, tidak bersyukur. Padahal berapapun yang kita dapatkan harusnya kita bersyukur. Nah ini untuk bersyukur itu memang agak sulit sekali Pak Ustadz. Ini sebenarnya gimana ya supaya apapun yang kita dapatkan, kenikmatan dari Allah itu kita patut syukuri. Itu gimana caranya supaya kita istiqomah lah dalam bersyukur itu? Kira-kira gitu Ustadz. Silakan langsung Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Punten, mohon maaf sebelumnya, manggilnya Pele aja gitu. Karena kalau merasa dipanggil Bapak atau Ustadz, kesannya terlalu berilmu gitu. Karena saya pun masih belajar, terus posisi saya kan masih kuliah, sekarang semester 2 baru semester 4 baru tahun kedua gitu. Kalau saya dipanggil Ustadz tuh kesannya, wah ini ilmunya banyak nih, ilmunya luar biasa nih gitu. Sedangkan yang saya bicara di depan ini, ada yang doktor, ada yang sudah sarjana, wah orang-orang hebat gitu. Ini saya malu gitu. Itu pertama gitu. Jadi panggilnya Pele aja gitu. Untuk menanggapi tadi Bu Nur Hayati, nah biar tetap istiqomah gitu ya, biar tetap istiqomah menganggap bersyukur terhadap apa yang Allah kasih gitu ya. Pertama, kita harus yakin dulu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menganggap bahwa semua yang dikasih oleh Allah, semua yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik buat kita gitu. Nah, kalau kita sudah menganggap semua itu adalah yang terbaik dan kita sudah yakin betul, ya,
mau nanti ekspektasinya kita tidak sesuai dengan kenyataan, karena kita sudah yakin apa yang dikasih oleh Allah itu adalah yang terbaik, maka kita tidak akan kecewa. Kan selama ini kan kita terlalu menganggap, saya pengennya begini, saya pengennya begitu. Kok pas datang nggak seperti ini, nggak sesuai yang saya harapkan gitu. Akhirnya ujungnya kita kecewa. Itu karena kita kurang yakin. Ya. Harusnya kita yakin bahwa pasti yang dikasih oleh Allah, pasti itu yang terbaik buat kita. Mungkin belum sekarang yang terbaik itu. Mungkin hari ini, ya saya belum dapat begini, tapi saya yakin besok saya akan dapatkan itu. Kalau tidak begitu, nanti di akhirat saya akan dapat balasannya. Kan gitu. Ya, yang terpenting kita yakini dulu bahwa semua yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu yang terbaik, sehingga nanti ujungnya kita tidak akan kecewa begitu dikasihnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, maka kita tetap berprasangka baik, tetap ini pasti Allah maunya seperti ini, pasti Allah bilang nih ini yang terbaik buat saya, ini yang paling baik buat saya. Dengan begitu nanti kita tidak terlalu banyak kecewa gitu. Gitu, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Apa? Teman-teman, Ibu Koti, saya lihat senyum-senyum ini. Makasih, Ibu Ustaz. Cati. Ada pertambahan pertanyaan? Sami-sami, Bu. Atau Pak Ustadz ya, Pak Pele. Lebih banyak dikenal sebagai apa nih, penceramah. Kemudian koreksi sedikit, Ustaz. Kenapa kita panggil Bapak? Karena menganggap ada kita. Jadi kita menghormati itu bukan berarti manggil Bapak itu lebih tua. Dia mau pergi ke Turki. Jadi yang mana nih yang sekarang prioritas Pak Pele nih? Apakah sebagai Ustadz, apa sebagai penceramah, sebagai teknik teknologi, atau mau ke Turki ya gitu? Nggak apa-apa kan tanyanya, biar kita kenal lebih lanjut ini orang Parmusi. Ya, jadi sekarang saya masih kuliah di Institut Teknologi Nasional atau ITENAS Bandung gitu. Jurusan apa, Ustadz? Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Kota. Iya. Ini nggak nyambung sebenarnya sama dakwah ini. Nyambung, Ustadz. Saya arsitek. Oh, alhamdulillah. Saya arsitek, Ustadz. Nyambung. Dakwah itu tidak skupnya harus kuliahnya harus. Paling tidak yang saya dapatkan tadi, Ustadz berada dalam dua hal dalam kehidupan yang diikuti hari ini. Di satu sisi mau belajar dari pendekatan perkuliahan di perencanaan wilayah. Saya kira itu bagus. Ada yang bertanya lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain. Halo? Ya, Kiai. Ya, nah, itu bisa ya, dengar? masih ada Bisa dengar? Silakan. Ya, masih terdengar. Jadi saya kira itu ilmu dunianya bagus, perencanaan wilayah. Saya dulu pernah juga di pemerintahan, pernah duduk di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Riau. Jadi saya kira ilmunya bagus itu. Nah, kemudian jangan sampai ditinggalkan Ustadz dalam melakukan dakwah. Jadi ilmu-ilmu dakwah itu diperdalam lagi. Apalagi sekarang Ustadz kan tinggalnya sekarang di Bandung ya? Kuliahnya di Bandung, ini posisinya lagi di Makassar, lagi pulang ke orang tua dulu. Di Makassar. Sekarang berada di posisi di? Makassar. Oh, di Makassar. Ya. Tapi aslinya Papua? Saya aslinya Wamena, Papua. Wamena. Nah, itu dia. Makanya saya bilang, di daerah kita, Wamena itu Papua Barat atau Papua? Papua. Papua kan? Ya. Jadi makanya di Papua itu pasti membutuhkan orang-orang seperti Ustadz, ya, pasti membutuhkan orang-orang dai seperti Ustadz. Makanya jangan ditinggalkan juga ilmu-ilmu dakwah itu. Walaupun dalam kehidupan keseharian Ustadz sekarang lebih banyak menekuni perkuliahan di bidang perencanaan wilayah.
Tapi saya berharap timba terus keilmuan dakwah itu, karena di daerah-daerah seperti tempat Pak Ustadz di sana pasti membutuhkan itu. Jadi saya saran itu saja. Siap. Dan tadi yang Ustadz sampaikan bahwa rasa bersyukur tadi, nah saya selalu yang saya pegang ketika saya dalam berbagai kegiatan, karena apapun dalam keinginan kita biasanya melebihi daripada apa yang kita dapat. Ya kan? Nah, makanya ketika kita mengharapkan bersyukur tadi, bahwa kita lebih banyak merasa kurang dari apa yang kita harapkan. Padahal apa yang diberikan itu sudah jauh lebih baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hidup ini, terutama saya, dalam kehidupan saya selalu berpikir positive thinking. Ya, kalau positive thinking itu bisa mengurangi emosional kita, bisa memberikan pengendalian kita. Misalnya, kenapa kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, gitu. Tapi dalam hal seperti itu kita jangan cari yang salahnya, tapi ambil yang positifnya. Kenapa sampai itu tidak dapat? Ya mungkin kita punya kelemahan di situ. Jadi kita tidak terjebak dari pendekatan-pendekatan yang larinya lebih kepada pendekatan rasa tidak puas. Karena rasa tidak puas itu menjauhkan diri dari rasa bersyukur. Bagaimana kita mengendalikan diri dan selalu positive thinking dalam hidup. Saya kira seperti itu. Dan saya berharap Ustadz jalan terus dalam dakwahnya, ya, timba terus ilmunya, dan sebagai pegangan hidup untuk dunia, tekunilah perkuliahan itu. Mudah-mudahan nanti ada ilmu yang bisa menjadi pegangan hidup dalam keduniaan kita. Bagi kita semua pada malam ini yang hadir di sini, saya mengikuti dakwah-dakwah ini, mulai dari sore kadangkala, kemudian siang, kemudian malam, Bu Ona, saya ditelepon, saya hadir, tapi saya melihat kawan-kawan tidak begitu banyak di dalam Zoom kita ini. Sangat sedikit saya melihat, tapi apapun namanya, saya ingin mengajak kita semua, karena besok malam kita sudah masuk dalam malam takbir, jadi saya ingin mengucapkan selamat raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan bila ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan permusi kita tetap jaya, tetap bangkit dia, dan kemudian tetap hidup. Inilah yang ingin saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok ada takbiran Ustadz sama ketum. Sama Ustadz Sohada. Tahu juga, Bu. Yang masjid di sana Peserta tausiah Ramadan yang pada malam ke-30 ya. Ramadan Malam ke-30 tapi hari ke-29. Nah, mungkin ini yang terakhir tausiah Ramadan kita. Nah, nanti mungkin sekjen yang akan punya program takbiran. Besok takbiran. Terima kasih kepada Ustadz Rizal Akbar Yeli Pele. Ya, Ustaz. Ya. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, Bu Ona.